sampai 12 mil ke depan itu adalah wilayah perairan, terus sampai 200 mil itu masuk kontinental ataupun yurisdiksi. Nah, apapun yang akan dimanfaatkan di ruang laut itu tentu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kenapa penataan ruang laut penting? Karena memang sifat-sifat di ruang laut itu ada mungkin yang pertama itu dia milik umum, jadi bisa digunakan oleh semua pihak umum tanpa harus memiliki. Kemudian yang kedua itu dia pergerakannya dinamis, berbeda dengan di darat. Kalau di darat mungkin kalau kita di rumah buang sampah di tempat itu akan selamanya ada di situ kalau tidak tertiup angin, apalagi kalau sampah mungkin yang besar ya. Tetapi kalau di laut, kalau kita sudah buang sampah dengan mengikuti kecepatan arus mungkin meter per detik, itu akan berpindah. Ketika ada material yang masuk ke laut, itu akan cepat sekali berpindah, dan itu tentu akan mengganggu sumber daya pesisir tadi yang disebutkan. Kemudian yang ketiga itu adalah dia sangat rentan terhadap perubahan kualitas. Di laut ataupun di pesisir itu ada ekosistem tadi yang disebutkan yang akan dilakukan pendataan, ada mangrove, kemudian ada lamun dan karang. Ekosistem ini sangat rentan terhadap perubahan kualitas karena mereka hidup berdasarkan parameter-parameter lingkungan, bisa suhunya, bisa kekeruhannya, apalagi kalau karang sangat berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari. Sehingga sudah kalau mulai keruh, maka tentu kesehatan karang akan sedikit berkurang. Kemudian itu tadi yang ketiga, sangat rentan terhadap perubahan kualitas. Yang keempat, laut ini sangat mudah dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di darat atau di hulu. Ini contoh ya, yang kemarin kami di Lampia, dengan adanya mungkin di tempat lain juga perubahan aktivitas, misalnya penebangan pohon ataupun pergerakan sesar atau gempa ya, tektonik yang ada di gunung, sehingga materialnya itu turun ke laut, sehingga menimbulkan tanah timbul yang baru. Jadi laut ini sangat mudah dipengaruhi oleh aktivitas, baik karena faktor alam ataupun oleh aktivitas manusia, sehingga termasuk sampah yang masuk di laut itu 70% lebih itu adalah dari laut, dari darat. Begitu juga mungkin di tempat-tempat lain aktivitas industri, kemudian limbah-limbah dari pemukiman itu masuk ke laut. Jadi sangat rentan terhadap aktivitas yang ada di laut, dan itu bisa mengganggu perubahan kualitas di laut sendiri. Nah, makanya adanya 4 sifat laut ini, sehingga dibutuhkanlah penataan. Kita perlu menata ruang laut. Kalau di tingkat nasional ada rencana tata ruang laut nasional, itu diatur melalui Perpres. Ada KSN, kawasan strategis nasional. Kemudian di tingkat provinsi ada rencana zonasi wilayah pesisir yang pulau kecil, dan RW yang sekarang sudah diintegrasikan karena adanya amanah dari Undang-Undang Nomor 11 2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan wilayah dan rencana tata ruang wilayah. Jadi ini yang membedakan. Biasanya kalau di darat kan ada Pak RT, Pak RW ya. Kalau di laut tidak ada RT-nya sama RW-nya, jadi dia menggunakan RZ WP3K. Tetapi tahun kemarin Sulawesi Selatan sudah menjadi yang pertama malah di Indonesia untuk diperdakan. Ini luar biasa, ya. Percontohan di 34 provinsi lainnya untuk sama-sama segera mengintegrasikan, dan Sulawesi Selatan sudah. Nah, terkait dengan RZ WP3K yang sudah diperdakan, inilah yang menjadi dasar ketika ada pemanfaatan ruang laut, baik yang dilakukan oleh
pemerintah ataupun dari non pemerintah harus memiliki izin dasar pemanfaatan ruang laut yang sudah diatur di PP 21, kemudian PP nomor 5 dan di Permen KP 28 tahun 2021. Jadi itu semuanya sudah diatur. Ketika ingin melakukan atau ada aktivitas yang menggunakan ruang laut itu harus mengajukan perizinan untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang laut ataupun konfirmasi pemanfaatan ruang laut kalau itu dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat adat. Jadi memperoleh konfirmasi atau persetujuan itu bukan hanya untuk pelaku usaha. Kami dari pemerintah, termasuk dari dinas provinsi, ketika akan melakukan transplantasi karang juga harus mengajukan konfirmasi persyaratannya sama yang dilakukan oleh non pemerintah. Begitu juga ketika Kementerian Perhubungan akan membangun atau memperluas pelabuhan juga harus mengajukan permohonan perizinan untuk mendapatkan konfirmasi persetujuan. Nah, untuk pengaturan atau kewenangan pemanfaatan ruang ini kalau mengacu kita di PP nomor 5 yang 2021 itu dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja, kalau di darat itu kewenangannya ada di Kementerian ATR ya, supaya mendapatkan konfirmasi atau persetujuan pemanfaatan ruang. Tetapi kalau di laut, KKPR ditambah L itu laut, kewenangannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi outputnya sama untuk mendapatkan persetujuan ataupun konfirmasi ya, izin pemanfaatan ruang laut. Inilah yang menjadi dasar sebelum ada kewajiban izin-izin lainnya kalau kita ingin melakukan aktivitas. Kalau misalnya kegiatan atau usaha itu memerlukan izin lingkungan, maka kita masuk ke di langkah kedua, silakan mengajukannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini izin dasar. Kalau kegiatan Bapak mau terkait dengan pelabuhan, tentu ke Kementerian Perhubungan. Kalau terkait dengan wisata misalnya, maka ada tahap ketiga itu ke Kementerian Pariwisata. Tetapi dasarnya adalah izin dasar perizinan pemanfaatan ruang di laut. Kalau di laut, kalau di darat itu diajukan di Kementerian ATR. Jadi ini harus Bapak pahami bahwa kegiatan apapun perorangan ataupun dari pelaku usaha pemerintah yang memang menetap lebih dari 30 hari itu harus mendapatkan konfirmasi ataupun persetujuan pemanfaatan ruang laut. Dan ini bukanlah hal yang sulit, itu sangat dimudahkan, bisa melalui OSS atau One Single Submission. Itu sangat mudah. Intinya Bapak Ibu mengumpulkan syarat-syaratnya sesuai dengan Permen KP 28. Mungkin ini juga sudah kami sampaikan ke Pak Reza ya, bahkan pernah mengikuti sosialisasinya. Apa-apa dokumen yang dibutuhkan. Inti daripada dokumen ini adalah harus ada koordinat. Koordinat bisa berupa poligon kalau memanfaatkan ruang laut, ataupun untuk biasanya perusahaan-perusahaan telekomunikasi ataupun listrik itu menggunakan titik koordinat garis lurus ya, karena itu pipa laut. Nah, untuk pemanfaatan ruang laut ini agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, kita harus menyesuaikan dengan rencana zonasi yang sudah ada peruntukannya. Walaupun kalau kita melihat peta rencana zonasi itu kan 2 dimensi, tetapi kenyataannya bahwa ruang laut ini pemanfaatannya di 3 dimensi, Pak. Ada permukaannya, ada kolomnya, dan ada di dasarnya. Jadi kalau kita mengambil contoh di zona perikanan tangkap, bisa jadi di situ juga ada Bapak Ibu yang mungkin menjadikannya sebagai alur pelayaran ataupun daerah pemancingan. Tetapi karena ikan banyak di sana, kemudian ada lagi mungkin teman-teman baik dari NGO atau pemerintah menggunakan kolom
atau dasarnya untuk memasang coral garden atau transplantasi karang ataupun apartemen ikan, itu juga tetap harus ada izinnya. Jadi nanti di dokumen itu disampaikan bahwa yang dimanfaatkan pada koordinat ini adalah dasarnya, kolomnya atau permukaannya. Nanti tim verifikator akan memverifikasi bagaimana apakah ini disetujui atau tidak, apakah sudah sesuai dengan peruntukan di rencana zonasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan perikanan tangkap atau zona lainnya. Itu akan disesuaikan, divalidasi atau diverifikasi. Kalau sudah disetujui hanya membutuhkan sampai terbit perizinan itu 21, dan mungkin ke depan untuk di daerah-daerah yang mungkin remote atau jauh, teman-teman dari kantor yang akan mendatangi kalau memang membutuhkan verifikasi, karena ini semuanya melalui online. Dan apa yang dipaparkan tadi Pak Rambang untuk membuat database terkait ekologi ataupun ekonomi di pesisir, itulah data yang kita gunakan. Memang saat ini kita ada data terkait dengan sumber pemetaan ya, terkait sumber daya pesisir di wilayah Sulawesi Selatan dengan adanya RZWP3K. Tetapi secara detailnya itu tentu berbeda kalau dipetakan di tingkat Kabupaten Malili, karena skalanya yang berbeda. Dan ini tentu ketika penelitian ini selesai, itu akan menjadi dasar kita ketika mungkin ada masyarakat yang akan memanfaatkan ruang laut untuk mengajukan permohonan perizinan. Kita sudah punya data, kita tinggal mengoverlay peta-peta yang dihasilkan, sehingga mempermudah juga kami untuk bisa melakukan verifikasi. Dan ini sangat penting, apalagi menjadi tentu data terbaru yang bisa kami gunakan untuk verifikasi. Sehingga tadi yang disampaikan bagaimana untuk mendukung penelitian ini, tadi datanya dari masyarakat dan akan kembali masyarakat. Dan memang itu sangat penting, komunikasi dua arah, mungkin tiga arah. Bagaimana bersama-sama mendesain kawasan ini supaya bisa kita optimalkan fungsi ekologisnya. Dan tadi ditambah dengan bagaimana bisa mendapatkan atau menambahkan fungsi ekonomi dari ekologi itu. Jadi kita mendesain bersama sehingga ada keberlanjutan dari lingkungan yang ada pada setiap pemanfaatan. Saya kira cukup dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa ditambahkan.